Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau Ayat 20 ya. sampai Beginilah firman Tuhan, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pasal 28, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu, 6 dari nama mereka itu pada nama lagi itu permata dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya, seperti buatan seorang pengasah permata diukir seperti meterai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengikat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Udah. Makasih Kak Septa. Sama-sama. Puji Tuhan, selamat malam. Seberapa kita yang hadir, kita sama-sama bersyukur, diberi kesempatan, diberi semangat, diberi juga tanggung jawab, sama-sama kita mempergunakan waktu, pikiran kita, belajar kebenaran firman Tuhan
Kita bersyukur malam hari ini memasuki pasal ke-27 dan 28 dari kitab Keluaran. Kita bersyukur malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Terus-menerus saya ucapkan buat teman-teman yang tetap mau bergabung untuk belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Kita malam hari ini bisa belajar tentang pakaian imam. Ada sedikit kita singgung sebelum masuk ke buku kita ya. Ada 6 yang perlu dibuat oleh orang tertentu tentunya ya. Bukan sembarang orang yang buat ini ya. Tutup dada. Ini yang ada permata tutup dada nih ya. Ada 12 permata ini tutup dada. Baju efod ini yang kayak celemek atau apron. Kemudian gamis itu jubahnya. Kemudian kemeja yang ada sulamannya. Serban. Kita bilangnya topi ya. Kemudian ikat pinggang. Ikat pinggang tadi dibilang nyatu atau seiras dengan baju efod ya. Ini ada ikat pinggang. Baru nanti di balik sini, di balik tutup dada itu ada urim dan tumim. Itu nanti kita bahas di bab berikutnya. Berbeda-beda ya ini kan. Dari ini yang sama, tapi berbeda-beda nih. Ini bagus yang ini sih menurut saya. Mirip celemek atau apron. Itu baju efod. Ini gamis yang panjang sampai bawah ya, jubah. Terus ada kemeja. Kemudian topinya atau serban, ikat pinggang. Nah, ini bagus nih. Pokoknya ada keindahan di dalamnya ya. Ada keindahan di pakaian ini. Kita saat melihat pasti kita terkagum. Kita akan pengen lihat terus. Terpesona kita pengen melihat ini ya. Ya, oke, masuk ke buku kita. Mengenai apa saja tugas para imam dalam melayani tabernakel, sudah bisa kita kira-kira dari pembelajaran kita tentang perkakas atau furniture tabernakel ya. Antara lain, membuat roti kudus dan meletakkannya di meja sajian. Tugas imam kan? Bukan sembarang orang yang buat itu ya, buat roti kudus dan taruh di meja sajian, itu tentu tugas imam. Mempersembahkan korban di mesbah bakaran yang ada di pelataran ya. Itu pun pasti tugas imam, bukan sembarang orang. Kemudian merawat semua perkakas kudus dan perangkat-perangkat pendukungnya. Ada seperti piring, ada seperti piala untuk menuang, ya. Kemudian ini ya, membongkar, mengusung dan memasang kembali tabernakel saat bangsa Israel berpindah-pindah di padang gurun ya, menuruti pimpinan dari tiang awan dan tiang api. Ya. Dan termasuk tugas imam, kita sudah baca tadi di ayat 20 dari Keluaran 27, adalah menjaga api tetap nyala. Api kaki dian tetap nyala. Itu juga tugas dari imam. Untuk itu diperlukan suplai dari minyak zaitun murni yang dibuat oleh bangsa Israel dengan cara menumbuk secara perlahan ya.
sehingga jangan sampai hancur. Sehingga tidak ada ampas atau endapan dalam minyak tersebut. Minyak tersebut benar murni, menghasilkan cahaya yang hampir tanpa asap, api yang hampir tanpa asap, dengan cahaya yang putih bersih. Ya, ini tugas imam. Apa yang dilambangkan oleh api yang memancar, yang terus memancar di ruang kudus? Ada dua di sini. Pertama, lewat cahaya yang terus menerangi ruang kudus, Allah Israel ingin umatnya selalu sadar dan ingat akan pemeliharaan Allah yang konstan, terus-menerus. Bahwa Allah Israel terus selalu menilik dengan penuh perhatian semua kebutuhan umatnya. Itu yang pertama. Ayatnya adalah Bilangan 6, 24 dan 25. Berkata seperti ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, puji Tuhan ya. Pemeliharaan yang terus-menerus dengan penuh perhatian, Dia menilik setiap kebutuhan kita, pergumulan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu gambaran yang pertama. Kedua, cahaya yang terus menyala juga menjadi simbol dari pujian yang tidak pernah terhenti bagi Allah. Itu terdapat di Mazmur 134 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Pujilah Tuhan. Ya. Apa yang imam lakukan sepertinya secara sekilas itu rutinitas yang membosankan, ya. Hanya supaya api tetap menyala. Isi minyak, gantian keluar, isi minyak, ya. Jika kita tidak melihat esensi hakikat dari pelayanan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang imam lakukan itu membosankan, rutinitas yang membosankan. Padahal tidak demikian tentunya ya. Kita yakin para imam mengerti apa yang mereka lakukan adalah bagian terpenting di hidup mereka. Para imam sedang memuji sembah Tuhan. Mereka sekali lagi ya sedang, meskipun tadi ya, mungkin orang menilai rutinitas yang nggak penting, tetapi saat imam mengerti apa yang sedang mereka lakukan, mereka paham benar yang sedang mereka lakukan adalah yang terpenting di hidup mereka. Mereka sedang menjalankan pekerjaan yang terpenting dalam hidup mereka. Meskipun bagi orang yang tidak mengerti, pekerjaannya seperti cuma ngisi minyak, ya, membosankan, rutinitas yang membosankan. Ya, kita bisa langsung aplikasikan dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita merasa bosan dengan pelayanan kita, ya. Sepertinya tanpa hasil yang signifikan. Bahkan ada omongan-omongan, ada orang-orang yang melihat pelayanan kita ini nggak ada artinya. Rutinitas kosong saja nih orang melayani seperti ini. Tapi saat kita bisa menyelaraskan motivasi, dasar pemahaman dengan kebenaran firman,
maka kita bisa dimampukan untuk meyakini apa yang kita lakukan, meskipun sepertinya rutinitas, itu yang terpenting dari hidup kita. Wow, dahsyat ya. Dahsyat, luar biasa, luar biasa. Seperti para imam yang bisa mengerti bahwa yang lakukan itu sama dengan memuji, menyembah Tuhan. Para imam sedang bergabung dengan para malaikat yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya memuji, menyanjung Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tak pernah berhenti, meskipun pada saat kita tidur, saat kita lemah, kita sulit memuji Tuhan, yang ada keluhan, tapi pujian kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Karena itu nggak herannya, Tuhan bilang di firman-Nya, batu-batu pun bisa Tuhan suruh untuk memuji Dia. Sama sekali tidak pernah berhenti pujian kepada Tuhan. Tinggal kita mau bergabung nggak dengan para malaikat, dengan orang-orang yang punya hati menyembah Tuhan. Tinggal kita aja. Yang jelas, pujian kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Sepersekian detik pun tidak pernah berhenti. Dari kekal sampai kekal. Pujian itu terus naik. Tinggal kita, mau nggak kita bergabung lewat pelayanan kita dengan motivasi yang terbaik, pemahaman yang terbaik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kita pelajari sedikit bahwa imam itu merupakan penunjukan atau pilihan Tuhan. Ya. Karena itu Harun dan suku Lewi tidak memilih diri mereka sendiri. Mereka tidak mengajukan diri mereka menjadi imam. Tuhan yang memilih mereka. Ya. Oke, baru masuk ke pembahasan pakaian imam. Ya, karena Tuhan sendiri yang memilih, kita yakini betapa spesialnya pelayanan ini. Tidak heran, pakaiannya pun spesial. Itu ya, dasar berpikirnya ya. Yang Tuhan tunjuk itu spesial, pelayanan ini spesial, pakaian pun tidak heran spesial. Tadi sudah saya singgung, pakaian imam besar di ayat 4 dari pasal 28 itu meliputi tutup dada, baju efod, atau apron, celemek tadi, gamis atau jubah, kemudian kemeja yang bersulam, kemudian serban, topi, dan ikat pinggang. Ada 3 karakteristik ya dari pakaian imam yang tentunya merupakan representasi dari nature Allah, dari keberadaan Allah. Pakaian imam itu pertama kudus, kedua mulia, ketiga indah atau beautiful ya. Pertama, kudus, dipisahkan, kodes. Jadi pakaian ini bukan untuk dipakai hari-hari ya. Dipakai hanya saat imam menjalankan tugas pelayanan bagi Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi spesial. Baju ini dibuat spesial, holy, set apart, dipisahkan. Kedua, baju ini juga glorious ya. Sertai dengan kemuliaan. Berkaitan dengan beban atau sesuatu yang memiliki berat. Ya, kafot tadi bahasa Ibraninya itu artinya glory, kemuliaan. Ada kaitannya dengan beban atau sesuatu yang memiliki berat. Ya. Kita yang pernah kegerakan, yang pernah tenggelam dalam menikmati hadirat Tuhan, kita tahu itu ada rasa berat kita ya.
kita bisa bandingkan dengan ketindihan saat kita tidur, ya. Itu pun kerasa berat kita. Tetapi bedanya kalau kafot, beratnya kemuliaan Tuhan tuh nikmat, beri semangat baru, kekuatan baru. Saat kita menikmati hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, itu ada sesuatu beban, tetapi nikmat beban itu. Memberi kekuatan baru, semangat baru, nyaman. Sebaliknya, kalau ketindihan itu kita rasa berat, tapi kita pengen berontak. Ada rasa tidak nyaman, takut, ngeri. Ya, sekali lagi, glory itu ada hubungannya dengan sesuatu yang menimpa kita. Karena itu, kadang-kadang dalam karunia-Nya, dalam anugerah-Nya, Tuhan memberi kita tadi ya, perasaan seperti tadi itu. Saat kita nggak berdaya, saat kita hampir putus asa, itu ada hadirat seperti berat, tetapi nyaman banget. Beri kekuatan baru, semangat baru, nyaman bener. Meskipun berat, seperti ada yang nindih kita. Tapi itu enak, nyaman, nikmat. Ya, itu gambaran dari glory ya. Itu pengalaman saya ya. Nggak bisa dijadikan doktrin, nanti salah lagi dijadikan doktrinnya. Bukan dogmatik istilah-istilah orang teologi ya. Jangan dijadikan sesuatu yang dogmatik, bukan. Berdasarkan pengalaman. Indahnya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ketiga, itu indah. Ya. Pakaian itu, baju itu indah. Indah tentu dalam arti tadi ya, warna-warninya demikian indah. Kemilaunya demikian indah. Simetris, tentu memperhatikan fashion and style, gaya dan model. Jadi dibuat bukan hanya sembarang untuk dikenakan, bukan. Dibuat untuk juga membuat orang kagum, gitu ya. Kita kaos ya sekedar aja bisa dipakai ya. Tapi jas dan pakaian-pakaian gaun itu dibuat untuk membuat orang kagum. Itu bedanya ya. Pakaian ini indah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memiliki warna yang sama dengan tabernakel. Karena itu pakaian ini kita langsung bisa simpulkan saat melihat, oh ini pakaian memang dibuat untuk ruang suci dan ruang maha suci. Pakaian ini dibuat untuk tabernakel. Ya. Kudus, indah dan mulia merupakan karakter Allah ya. Ia indah dalam kemurniannya. Ia mulia mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kemuliaan baginya. Dan ia indah, puji Tuhan. Puji Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Menikmati, guys, ya, keindahan Tuhan. Kalau bahasa Indonesia, makanya saya tidak cantumkan bahasa Indonesianya, itu menikmati kebaikan. Tapi di sini ada kata beauty ya, bahasa Inggrisnya itu ada kata beauty. Indahnya Tuhan, mengagumkannya Tuhan. Itu kita bisa nikmati di baitnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ya, masuk ke penerapannya ke perjanjian baru ya. Ya, sekudus, semulia, dan seindah apapun pakaian ini, ternyata pakaian ini tidak menutupi dosa dari imam. Itu ya intinya ya. Saat imam pakai, tidak membuat si imam jadi kudus. No, enggak. Alkitab mengajar seperti itu. Karena itu enggak heran, Alkitab bilang, setiap kali imam masuk ruang Maha Kudus, ia harus juga membawa korban darah untuk dosanya sendiri juga. Jadi sekali lagi, seindah apapun itu pakaian ternyata tidak membuat si imam menjadi kudus. Itu harus diingat.
Sehingga nggak heran dia harus bawa korban sendiri. Selain tentu korban untuk umat. Ya. Fakta bahwa pakaian imam itu tidak menyempurnakan imam, khususnya imam besar, itu terbukti juga dari sejarah yang Alkitab catat. Contohnya Nadab dan Abihu. Mereka mempersembahkan api asing, Tuhan menghukum mereka. Kemudian Imam Eli yang berdosa karena gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Tuhan pun hukum dia. Jadi meskipun Imam Eli sering pakai baju ini, pakaian ini, dia tetap dalam dosanya. Dan dicatat di sini korupsi terus-menerus terjadi di antara para imam. Hukuman dinyatakan dan ada masa-masa di mana keimaman itu runtuh. Tercatat di Hosea 3 ayat 4. Hosea 3 ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin. Ini dia pemimpin ini ya. Tidak ada korban, tidak ada efod. Ya. Kerinduan bangsa Israel terhadap imam yang sempurna, yang tanpa dosa, itu hanya digenapkan dalam pribadi Yesus Kristus. Pasti ada orang-orang Israel yang amat sangat merindukan imam yang benar-benar sempurna. Apalagi saat mereka melihat mereka yang seharusnya memimpin sebagai imam gagal menjalankan tugas mereka. Hidup tidak menjadi contoh. Hidup bahkan dalam dosa. Pasti tidak sedikit orang-orang Israel yang merindukan imam yang sempurna. Dan mereka mendapatkan kerinduan mereka dalam pribadi Kristus. Puji Tuhan. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus tidak lagi menggunakan pakaian imam, tidak lagi gunakan efod, karena dari dalam dirinya keluar kekudusan. Dari dalam dirinya keluar keindahan, keluar kemuliaan yang jauh melampaui pakaian imam yang kita sudah belajar malam hari ini. Jadi imam besar yang sempurna bagi kita, yang sempurna di hadapan Allah. Ya, kita diskusi dulu, saya akan buru ini. Puji Tuhan teman-teman. Selamat malam. Yang tadi saya belum sapa. Kalau mau ada pertanyaan boleh, ada tambahan soal baju. Sekarang kita nggak ada baju imam ya, kalau ada bisa kayak sauna ya, di gereja kita hasilnya belum ada soalnya, masih sedikit.
Pelayan-pelayan juga bisa ini dia mandi keringetan nanti. Ada tambahan teman-teman soal masalah tugas imam, lagi minum. Boleh yang mau bertanya. Halo. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita akan sampai 30. Saya boleh minta tolong Kak Suci. Halo, kedengeran suara saya, Marin? Halo, ya Kak. Kedengeran? Kedengeran banget, Kak. Kedengeran ya, ayat 15 mulai ya. Oke, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu, demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Ya, kembali kita lihat di sini.
tutup dada dan urim tumim ya. Tutup dada ini ada permata ya. Letaknya menyatu dengan efod di dada, di hati. Tadi kita berulang kali jantung, di atas jantung Harun, di hati ya, di dada dari imam. Ya, ini gambarannya ya. Kita fokus bab ini ditutup dada ini, yang ada permata ini. Ini kurang lebih perkiraan gambaran dari Urim dan Tumim. Urim dan Tumim, dua batu ini. Itu tempatnya di, nah ini nih, ada pots di balik tutup dada. Itu kurang lebih gambarannya ya. Nah ini kan lipat dua nih. Nah di balik ini ada, di balik permata-permata ini ada Urim dan Tumim. Ya itu gambarannya. Nah, kita masuk ke buku kita. Diberi judul ini unik ya. Mengetahui kehendak Tuhan. Ini berkaitan dengan tadi ya, Urim dan Tumim. Dua batu yang tersimpan di tutup dada. Di tutup dada sendiri itu ada 12 permata. Dua 12 permata yang menurut catatan Yehezkiel bahasa Inggrisnya, 28:13, permata-permata itu ada di Taman Eden. Nanti di surga, di kota Yerusalem baru, permata-permata juga, 12 permata itu juga hadir. Jadi Taman Eden ada, di surga Yerusalem baru ada. Jadi dari penciptaan sampai kepada kemuliaan. Itu menjadi petunjuk bagi kita bahwa dalam merancang tabernakel, dalam merancang pakaian imam, Allah Israel tidak sedang berpikiran sempit, bukannya. Sesuatu yang tampaknya sekilas tabernakel, pakaian imam itu hanya untuk orang Israel, tapi enggak. Ternyata dalam pemikiran Allah, apa yang sepertinya sempit ini itu mencakup rancangan keselamatan yang kekal. Karena tadi ya, lewat hadirnya 12 batu permata, itu mengingatkan kita, itu ada di creation, penciptaan, dan itu nanti ada di kemuliaan kekal. Puji Tuhan. Ya, uniknya tidak ada satu batu pun yang kosong. Setiap batu permata yang ada di pakaian imam itu terukir nama suku-suku Israel. Sekali lagi, tidak ada satu batu pun yang kosong. Di atas setiap batu terukir nama suku-suku Israel. Menjadi pengingat bagi bangsa ini bahwa berdasarkan ini, Keluaran 19 ayat 5, bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
berpegang pada perjanjianku, maka engkau akan menjadi bangsa, harta kesayanganku sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Ya, nah tadi dia selalu penekanannya 12 batu, 12 nama suku Israel, itu ada 2 tempat. Pertama, di bahu, itu ada 12 nama, kiri kanan bahu imam besar, Harun. Kemudian di dada itu pun ada 12 nama. Karena itu, judul dari subbab ini, Close to the Heart, ya, dekat dengan hati imam. Ada di bahu, ada di tutup dada. Ya, ada di bahu sini, di bahu nih. Dan ada di dada. Di bahu sini ada batu, apa tadi namanya ya? Krisolit apa krisopras tadi? Krisopras ya. Onyx stone, bahasa Inggrisnya onyx stones. Di sini ada nama-nama. Masing-masing berarti 6 ya. Kiri, kanan, bahu, imam, besar, yaitu Harun. Kemudian 12 batu di tutup dada ini masing-masing 1 nama. Ya, ini gambaran dari imam besar itu memiliki tanggung jawab untuk menanggung beban bangsa Israel. Menanggung beban umat di pundaknya. Itu tugas imam besar. Kemudian imam besar punya tugas menaruh hati atas setiap pergumulan dan kebutuhan umat. Ya, dari 2 tugas ini kita tahu betapa berat tugas imam. Karena itu tidak heran, kembali ke tadi kita singgung, hanya dapat dijalani oleh mereka yang ditunjuk oleh Allah sendiri dan yang tentunya menghargai kepercayaan tersebut. Ada orang-orang yang ditunjuk tapi tidak menghargai, ya nggak berhasil juga ya. Berat bebannya, tetapi saat Tuhan tunjuk, beri kepercayaan, pasti Tuhan mampukan. Puji Tuhan. Kalau kita mau terapkan ke kita masing-masing orang tua, kita menanggung beban terhadap anak-anak kita. Kita, para senior, tanggung beban terhadap junior kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Teramat berat, tetapi saat Tuhan percayakan kepada kita, Dia pasti beri kemampuan. Ya, namun kembali diingatkan terus-menerus ya, tidak ada satupun imam besar yang sempurna di luar Yesus Kristus. Dan demikian kita kembali fokus pada Kristus ya. Hanya di pundaknya lah, hanya di bahunya lah beban hidup kita tertanggung dengan sempurna ya. Hanya di atas bahunya beban hidup kita yang berat ini tertanggung dengan sempurna. Dan hanya di hatinya kebutuhan pergumulan kita terurus dengan sempurna. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terlebih saat kita udah bicara ke perjanjian baru ya. Konteks imam besar itu udah terfokus pada Kristus. Saat kita masih mengharapkan ada manusia berfungsi sebagai imam besar, kecewa kita pasti. Kecewa kita. Masih harus ada kita melihat tugas pendeta, tugas hamba Tuhan itu ada batasnya. Saat kita sudah menjadikan hamba Tuhan seperti Yesus, sedikit di bawah Kristus, pasti kecewa kita. Pasti.
Jangan ragukan perkataan saya. Pasti kecewa. Hanya Yesus saja. Di mana beban yang berat kita ini ditanggung dengan sempurna di bahunya. Pergumulan kita yang orang lain nggak peduli, sangat amat dipedulikan oleh hatinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Surat Ibrani menjelaskan bahwa ia imam besar yang senantiasa menjadi pengantara bagi kita, yang terus berdoa syafaat bagi kepentingan kita. Ibrani 7 ayat 25 itu ya, sudah kita bahas dalam renungan bulan lalu ya. Kemudian Ibrani 4 ayat 15 berkata bahwa imam besar yang kita miliki, imam besar yang dapat mengerti kelemahan-kelemahan kita, yang bisa bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan masing-masing kita berbeda-beda. Saya nggak bisa mengerti secara persis kelemahan istri saya. Nggak bisa saya. Tapi Kristus bisa dengan sempurna mengerti, merasakan, sympathize, bersimpati terhadap kelemahan kita masing-masing. Puji Tuhan. Masuk ke pembahasan Urim dan Tumim. Ya, sesuai dengan judul kita tadi ya, mengetahui kehendak Tuhan. Ini sudah pernah kita bahas ya dalam WA kita ya. Cukup ingat kok saya ya, sudah pernah kita bahas ini. Jadi ini hanya sebagai reminder ya. Puji Tuhan. Urim dan Tumim itu tersimpan tadi ya di balik tutup dada. Ya, tadi ada lipatannya. Nah, di balik tutup dada yang dilipat itulah tersimpan Urim dan Tumim. Sangat terbatas penjelasan Alkitab tentang Urim dan Tumim. Bagaimana kedua batu ini digunakan untuk menyatakan kehendak Tuhan itu nggak dijelaskan. Tafsiran saya sih emang bersifat rahasia ya, dirahasiakan, sengaja dirahasiakan. Tampaknya yang mengerti metode penggunaan Urim dan Tumim itu hanya imam besar atau mungkin imam-imam yang berhubungan aja ya. Metodenya tampaknya nggak diketahui oleh umat, oleh rakyat banyak, oleh bangsa secara luas. Enggak ya. Itu tafsiran saya. Nah, tapi tetap aja ya, karena disembunyikan oleh Alkitab, ada banyak penafsir opininya, ada banyak pendapat bagaimana Urim dan Tumim digunakan. Ya, tidak kita bahas di sini ya. Mau ada John Mackey apa. Satu hal yang pasti adalah bahwa Urim dan Tumim digunakan sebagai alat bantu membuat keputusan berdasarkan petunjuk langsung dari Allah, dari surga. Itu yang pasti ya. Sedangkan metode bagaimana bisa gimana nggak ngerti kita ya, apa imam ambil kalau keluar yang hitam itu jawabannya ya dari Tuhan, atau dibalik kalau keluar yang putih itu jawabannya ya dari Tuhan. Kalau diambil sama imam keluar yang hitam itu jawabannya tidak dari Tuhan. Itu kita dirahasiakan. Mungkin salah satu alasannya supaya metode itu nggak dicontoh, nggak ditiru. Ya, oke. Dalam sejarah Alkitab, dicatat bahwa Yosua pernah menggunakannya dan Yosua memperoleh jawaban. Sebaliknya,
Raja Saul menggunakannya tetapi tidak memperoleh jawaban. Dengan dua contoh ini kita mengerti bahwa Urim dan Tumim itu tidak pernah dimaksudkan semacam lotre. Nggak pernah ya. Jadi bukan sebuah objek yang bisa digunakan seenaknya. Alat yang bisa digunakan seenaknya oleh manusia. Nggak pernah Urim dan Tumim dimaksudkan seperti itu ya. Karena ini terbukti ya, Joshua yang hidup benar di hadapan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Allah Israel, penggunaan Urim dan Tumim itu bermanfaat baginya. Sebaliknya, terhadap Saul yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, yang punya hubungan yang salah dengan Tuhan, Urim dan Tumim tidak berguna bagi Saul saat dia pengen cari tahu kehendak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini ada seorang cendekiawan Yahudi bernama Umberto Cassuto. Dia memberikan ringkasan yang sangat baik tentang penggunaan Urim dan Tumim. Yang pada prinsipnya, saya coba ringkaskan lagi, Urim dan Tumim tidak digunakan pada semua kasus. Enggak. Hanya kasus-kasus tertentu yang melibatkan imam besar, kita bisa tafsirkan. Hanya pada kasus-kasus yang melibatkan rakyat banyak, melibatkan seluruh bangsa. Misalnya pengen berperang tadi Yosua tentunya ya. Ini melibatkan kepentingan seluruh bangsa, barulah Urim dan Tumim digunakan. Ada masalah-masalah yang bagi manusia itu amat sangat misteri, nggak mungkin diketahui. Saat itulah Urim dan Tumim digunakan. Dan nomor 3, nomor 4, nomor 5 kita lewatkan ya. Jawabannya tadi ya, itu yes or no doang. Jawaban yang kita atau imam besar peroleh dari Urim dan Tumim hanya yes or no, ya atau tidak. Jadi yang ditanyakan kepada Tuhan tentu hanya itu. Setelah lewat proses, hadapkan kepada Tuhan. Ini jawabannya yes or no. Kita langsung teringat kepada pemilihan murid pengganti Yudas ya. Setelah lewat proses kan, jadi yang diajukan kepada Tuhan tuh nggak sembarang orang. Saat yang terpilih siapa namanya? Siapa? Penggantinya mau Yudas? Lupa namanya. Saat terpilih penggantinya Yudas itu kan 2 orang. Nah, dilempar undi itu gambaran sederhana dari Urim dan Tumim tuh. Jadi lewat proses dulu, nggak sembarangan belum matang terus diajukan kepada Tuhan. Oh no, nggak seperti itu. Lewat proses dulu manusia dalam hikmatnya, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Alkitab diolah sedemikian rupa, barulah saat benar-benar Matias. Saat terpilih Matias, itu 2 orang yang benar-benar siap jadi murid itu. Tinggal diajukan pada Tuhan, dibuang lotre, terpilih Matias. Itu gambaran yang sederhana tentang Urim dan Tumim gitu. Jadi bukan dibawa nih misalnya 100 orang, Tuhan, siapa yang jadi muridmu nih pengganti Yudas? Oh, nggak seperti itu, no. Para murid berdiskusi dulu, rapat dulu, adakan pemilihan dulu, misalnya dari 10 orang dipilih benar-benar, tinggal 2 orang yang benar-benar terbaik, baru digunakan lotre. Jadi kita harus benarkan konsep lotre di Matias ya, karena memang ditujukan untuk buat lotre-lotre semacam buatan manusia yang senang judi ya. Oh no. Saat benar-benar kita ada
nggak tahu nih apa yang Tuhan mau, nah boleh minta tanda ya. Tetapi proses dulu yang berat, yang sulit, jalani dulu. Opsi-opsi dikurangin yang emang nggak jelas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dicoret. Nah, saat benar-benar udah buntu pikiran kita, baru ajukan kepada Tuhan. Setelah akal budi kita gunakan secara maksimal. Itu konsep dari Urim dan Tumim. Kira kita mengerti malam hari ini ya, sehingga dapat kita lebih bijak dalam menjalani hidup kita, dalam mencari tahu kehendak Tuhan. Ya. Jadi Urim dan Tumim tidak pernah dimaksudkan sebagai personal set, sebagai peralatan pribadi. No, nggak pernah ya. Kita diingatkan malam hari ini, oleh kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan ingin selalu memimpin kita, nggak salah langkah. Tapi cara yang Ia pilih untuk pimpin kita itu bukan seperti metode yang kita inginkan. Kita ini manusia berdosa, pengennya yang gampang, pengennya yang menguntungkan kita. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu cara Tuhan ya. Metode Tuhan mimpin kita itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nggak seperti yang manusia berdosa inginkan. Dengan keperamal, dengan menganalisa mimpi, dengan pencerita masa depan, penebak-nebak masa depan. Enggak ya. Tuhan mau kita gunakan akal budi kita semaksimal mungkin. Seperti tadi ya, Matias pilih itu setelah murid-murid gunakan akal budi di bawah pimpinan Roh Kudus semaksimal mungkin. Mereka berdiskusi sama-sama dalam kebersamaan, totalitas mereka dalam kebersamaan, dalam ketergantungan firman dan Roh Kudus menghasilkan 2 calon murid, baru mereka lotre. Oke, puji Tuhan. Ini cara yang Tuhan pakai untuk membimbing kita, ada 4 sebagai bagian akhir ya. Puji Tuhan. Yang pertama, bimbingan paling penting adalah bimbingan untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Kristus. Anak Allah yang menjadi manusia, menjadi penebus Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Kedua, bimbingannya itu secara garis besar sudah tercatat dalam Alkitab. Jadi yang pertama, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu yang terpenting. Itu decision yang terpenting. Di bawah decision inilah, di bawah keputusan inilah baru terletak hal-hal lain. Hal-hal lain inilah kita peroleh secara garis besar dari Alkitab. Ketiga, bimbingannya lewat kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, bekerja, bergerak di hidup kita. Roh Kudus membentuk pikiran dan hati kita. Roh Kudus membantu kita membuat keputusan yang tepat, dan Roh Kudus memberi damai sejahtera
pada saat kita buat keputusan yang benar. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Keempat, tadi kan pertama, paling penting, keputusan paling penting adalah menyerahkan hidup, mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, bimbingannya lewat Alkitab. Ketiga, bimbingannya lewat pekerjaan Roh Kudus. Keempat, bimbingannya dinyatakan, atau yang terakhir, keempat, bimbingannya lewat providensia, ya. Bimbingannya dinyatakan melalui pengaturan ilahi terhadap hidup kita. Pengaturan ilahi terhadap jalan hidup kita atau nasib takdir kita. Tanda kutip, ya. Tanda kutip. Ingat tanda kutip. Bagaimana ia dalam providensianya mengarahkan jalan hidup kita. Karena itu, kita dapati faktor-faktor kita lahir dalam keluarga seperti apa, kita dididik, dibesarkan seperti apa, kemudian kelebihan talenta apa yang ada pada kita. Ini kan semua providensia Tuhan ini, kan? Bagaimana ia mengatur langkah-langkah kita, ya, pengaturan ilahi. Kemudian apa passion kita? Termasuk providensia Tuhan yang Tuhan taruh di hidup kita. Sehingga pilihan kita dipengaruhi oleh passion kita. Apa yang kita putuskan dipengaruhi, nggak bisa dilepaskan dari passion kita. Passion kita dari mana asalnya? Dari Tuhan passion kita. Bukan kita buat-buat sendiri. No. Kemudian apa peluang yang Tuhan siapkan di depan kita? Berbeda-beda, ya. Terlahir sebagai anak konglomerat, bedalah opportunity-nya, ya. Kesempatannya berbeda tentu, ya. Dengan anak yang lahir sebagai tukang becak, berbeda jauh. Sambil kita melihat sekeliling, apa kebutuhan di sekeliling kita yang Tuhan percayakan untuk kita penuhi. Puji Tuhan, puji Tuhannya. Kita perlu berdoa agar pintu-pintu pintu-pintu yang menuju pada hidup yang bermakna Tuhan bukakan, sedangkan pintu-pintu yang menuju kepada hidup yang kurang bermakna Tuhan tutup. Itu terus menjadi doa kita. Ya. Itu yang keempat atau yang terakhir. Peringatan bagi kita untuk sabar. Menanti bimbingan Tuhan. Karena ada saat-saat Tuhan menyuruh kita menunggu, ada saat-saat di mana nggak jelas apa yang harus kita pilih. Tuhan mau kita sabar. Lebih baik lama menunggu daripada harus menanggung risiko akibat salah memilih. Namun di atas semuanya, teman-temanku yang kekasih, ternyata kita pun sering salah dalam memilih, ya. Karena itulah kembali ke nomor 1. Yang terpenting jiwa kita aman dalam kekekalan. Itu yang terpenting. Sedangkan hal-hal berikutnya, ternyata kita pasti, setiap dari kita pasti akan memilih dengan salah. Karena kita bagaimanapun manusia berdosa, kita pasti pernah salah memilih dan akan salah memilih di kemudian hari. Pasti itu bisa kita pastikan. Tinggal kita minta sama Tuhan supaya pilihan yang salah itu tidak
merupakan sesuatu yang melekat dengan risiko yang besar. Ya, kita sering baca ya, pernah saya sampaikan juga kayaknya ya. Kalau salah memilih model rambut, itu risiko malunya seminggu sampai sebulan. Tapi salah memilih pasangan hidup, itu seumur hidup, teman-teman. Seumur hidup kita nanggung resiko salah memilih pasangan hidup. Seumur hidup. Doa kita tadi ya, kita pasti akan salah memilih, tetapi sedapat mungkin yang resikonya kecil, gitu ya. Itu doa kita bersama. Saling kita membangun, saling mengingatkan. Saling kita mengingatkan. Supaya pasti kita salah, tetapi yang salahnya itu yang resikonya kecil. Resikonya temporernya tuh benar-benar temporer. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua ya. Biar yang nomor satu tadi, jaminan keselamatan dalam Kristus itu memberi kita tenang. Tuhan mengasihi saya. Tuhan sayang sama saya. Aman jiwa saya dalam tangan Tuhan. Saya percaya kalau Ia sudah mati bagi saya, maka Ia mau membimbing saya terus di jalannya. Itu pertama kita harus yakini. Tuhan mau membimbing saya. Dan bagi saya yang juga terpenting adalah jaminan keselamatan itu memberi keyakinan. Sesalah apapun saya memilih, tersedia pengampunan. Meskipun harus menanggung resiko, tersedia pengampunan. Jiwa saya aman dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini memperlengkapi kita menghadapi hari-hari akan datang, terlebih tadi ya dalam harus pasti kita memilih. Pilihan-pilihan itu harus kita putuskan, Nggak bisa terus kita ngambang, terus mengikuti arus. Mengikuti arus, cari aman pun itu pilihan, teman-temannya. Itu pilihan. Tuhan Yesus tolong kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman, mungkin ada tambahan atau masukan boleh, atau mau bersaksi juga boleh. Kalau nggak ada, kita tutup ya. BS kita malam ini. Terima kasih Tuhan pembelajaran kita malam ini, biar kita lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nanti saya minta Bu yang tutup dalam doa ya Bu. Rin, suaranya putus-putus nih, nyampe nggak suara Bu? Sampai saat ini sih oke nih, Rini bisa dengar. Teman-teman yang lain bisa dengar suara Bu? Iya. Oke. Ya. Oke. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sudah belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana kami memiliki tanggung jawab di dalam ruang lingkup yang kecil, mungkin keluarga kami, mungkin rekan-rekan sekerja kami, Tuhan Yesus, bahkan orang-orang di seputar kami yang Tuhan izinkan menjadi tanggung jawab rohani, membawa mereka untuk lebih mengenal lagi akan Engkau Yesus. Terima kasih bahwa Tuhan juga mau supaya kami hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hidup di dalam menjaga kekudusan dan membawa
kuasa-Mu di dalam hidup kami, Tuhan Yesus, supaya itu juga boleh mengalir, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, untuk menuntun kami. Dan kami rindu, beri kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan setiap apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini menjadi ingatan dalam setiap langkah kami. Berkati hamba-Mu, Bung Sam yang sudah berbagi, berkati ini Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan Yesus, Kau mengerti akan setiap hatinya, pergumulannya, kerinduan-kerinduannya, Tuhan Yesus, di dalam pelayanan, di dalam memperlebar kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini juga rumah tangga dan juga seluruh apa yang hamba-Mu ini kerjakan. Bahkan semua teman-teman kami di grup Bible Study ini, Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Berdoa kami juga buat Niar, Tuhan pulihkan dia dari sakitnya supaya sehat sempurna dan boleh sedia kala lagi boleh melayani Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih malam hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya semuanya. Amin.